Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'ana wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'ala al-huda ittiba'a wa tilawa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kemuliaan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri kajian di tempat yang mulia ini, yang insya Allah akan menambah wawasan kita dan insya Allah akan menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kajian daripada ilmu fikih, tepatnya pembahasan di dalam fikih sholat. Kenapa kita harus mengetahui tentang fikih sholat? Dan kenapa kok yang dipilih temanya itu adalah fikih sholat? Karena sholat itu merupakan suatu suatu barometer bahwasanya dia itu adalah orang yang beragama Islam. Merupakan suatu tanda bahwasanya dia adalah orang yang beragama Islam. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam rukun Islam, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka salah satu amal ibadah yang wajib kita kerjakan yang pertama yaitu adalah sholat. Dan sholat itu merupakan suatu hal yang sangatlah penting di dalam agama Islam. Sehingga tatkala ada seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan para Rasulnya, mengaku dirinya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat, atau bahkan dia mengingkari akan sholat tersebut, maka orang itu belum dikatakan dia sebagai orang yang beragama Islam. Karena orang yang meninggalkan atau meremehkan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah, itu dapat menyebabkan dia keluar daripada agama Islam atau dalam catatan kafir. Oleh karena itu, peran sholat di dalam kehidupan kita itu merupakan suatu peran yang sangatlah penting. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai orang yang beragama Islam. Terkadang ada orang yang mengatakan dan berpikiran, oh alhamdulillah Ustaz, saya kalau masalah sholat, alhamdulillah saya nggak pernah tinggalkan. Alhamdulillah saya rajin. Alhamdulillah saya orangnya taat. Itu bukan berarti dia orang yang taat atau orang yang rajin, karena sholat sudah merupakan kewajibannya dia. Justru kalau dia tidak sholat, inilah yang menjadi pertanyaan, apakah dia ini benar-benar Islam atau tidak. Karena tanda-tandanya orang Islam adalah melaksanakan sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu merupakan ibarat tiang agama. Kalau kita membangun sebuah bangunan, pasti membutuhkan yang namanya tiang. Nah, tiang inilah yang dinamakan salat. Bangunannya dinamakan agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan tiang tersebut, barang siapa yang mengkokohkan tiang tersebut, maka dia telah mengkokohkan agamanya. Maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man hadama faqad hadamad din. Dan barang siapa yang menghancurkan tiang tersebut,
maka dia pun juga telah menghancurkan agamanya. Ibarat sebuah bangunan ada tiangnya. Tiangnya jumlahnya 5. Satu tiang saja kita robohkan, maka bangunan tersebut juga akan roboh. Baik itu sebagian ataupun bisa keseluruhan. Jadi semua tiangnya, semua sholat 5 waktu tersebut harus kita laksanakan. Dan sholat ini merupakan suatu hal yang menjadi patokan kita, menjadi patokan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah kita, kalau ingin diterima oleh Allah, maka kunci yang pertama adalah perbaiki sholat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Nanti di hari kiamat, seorang hamba itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban daripada seorang hamba tersebut adalah sholatnya dia. Kalau sholatnya baik, sholatnya sah, sholatnya sesuai dengan syariat, sholatnya sesuai dengan ajarannya Allah dan Rasulnya, maka seluruh amal ibadahnya pun akan diceklis oleh Allah, dianggap semuanya baik. Puasanya baik, zakatnya baik, sedekahnya baik, muamalahnya baik, langsung diceklis oleh Allah. Kalau fulan sudah sholatnya baik, berarti semuanya sudah baik, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak panjang kisahnya. Begitu pula sebaliknya, waman fasadat, barang siapa yang sholatnya rusak, sholatnya bolong-bolong, sholatnya ditinggalkan, sholatnya diremehkan, maka semua amal ibadahnya pun akan diceklis juga oleh Allah, diceklis dengan checklist yang jelek, semuanya rusak. Walaupun dia puasanya full tiap tahun, nggak pernah qadha, puasanya full, nggak pernah bolong, zakatnya selalu ditunaikan, umroh berkali-kali, haji pun sering, tapi dia sholatnya bolong-bolong. Sholatnya yang ditinggalkan pun juga tidak diqadha oleh dia. Maka semua amal ibadahnya pun akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini merupakan suatu peranan yang sangatlah penting di dalam kehidupan kita, yaitu adalah sholat. Sekarang kita akan membahas tentang fiqhus sholat. Fikih sholat atau hukum di dalam sholat, hukum-hukum di dalam sholat. Sehingga ketika kita telah pelajari ini, insya Allah sholat kita akan benar, sholat kita akan sah, dan amal ibadah sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih sholat, kita harus mengetahui apa itu sholat. Kita harus tahu, kita melaksanakan sholat, tapi ketika kita ditanya oleh orang, sholat itu apa? Kita nggak tahu. Pak, sholat itu apa, Pak? Ya sholat, ya itu yang biasa dilakukan orang-orang di masjid, kan? Bukan itu jawabannya. Kita harus tahu dulu definisi sholat itu apa. Definisi sholat yaitu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Ini definisi secara syariat. Kalau definisi secara bahasa, as-sholat yaitu adalah doa secara bahasa, bukan secara syariat. Artinya sholat itu berdoa. Sehingga kalau ada orang mengatakan ana usolli liyum, aku sekarang sedang sholat, bisa diartikan dia sedang berdoa. Itu secara bahasa, bukan secara syariat. Orang berdoa tidak masuk ke dalam kategori dia sudah sholat, enggak, karena sholat secara bahasa saja, bukan secara syariat. Akan tetapi sholat menurut syariat yaitu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Apa yang dimaksud dengan sholat secara syariat yaitu adalah af'alun wa aqwalun, yaitu perilaku, pekerjaan, gerakan, wa aqwalun, dan bacaan.
Jadi gerakan dan bacaan muftatahatun bitaslim yang dimulai dengan muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtanamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Ghaliban biasanya. Jadi nggak semua sholat seperti itu. Di definisi sholat apa tadi? Bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ghaliban biasanya. Jadi kita ketahui bahwasanya di dalam sholat itu ada yang namanya bacaan, ada juga yang namanya gerakan. Bacaan dan gerakannya itu semuanya dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tapi tidak semua sholat seperti itu. Makanya ditambahi dengan ghaliban biasanya. Karena ada beberapa sholat yang tidak ada gerakannya, tapi bacaannya ada. Apa sholat yang gerakannya tidak ada, tapi bacaannya ada? Yaitu sholat jenazah. Ya kan? Sholat jenazah. Gerakannya nggak ada, cuma takbiratul ihram saja. Nggak ada rukun fi'linya. Rukun gerakannya itu nggak ada, rukuknya nggak ada, sujudnya nggak ada, tapi bacaannya ada dan itu juga termasuk sholat. Nah, maka di dalam definisinya ditambahi kalimat ghaliban biasa. Ada juga sholat wajib, tapi tidak ada gerakannya. Sholatnya siapakah itu? Yaitu sholatnya orang yang sedang sakit, yang tidak bisa bergerak, yang hanya bisa di atas tempat tidur saja. Tidak ada gerakannya, tapi bacaannya ada. Ada lagi sholat yang tidak ada bacaan plus tidak ada gerakan. Yaitu sholatnya orang yang sakit juga. Yang sakit secara keseluruhan. Badannya tidak bisa digerakkan, matanya pun tidak bisa digerakkan, mulutnya apalagi tidak bisa digerakkan. Yang hidup hanya hatinya saja. Tetap dia wajib sholat walaupun dengan hatinya dia. Oleh karena itu dalam definisinya ditambahin dengan ghaliban. Lantas apa yang dimaksud dengan af'alun wa aqwalun itu? Bacaan dan gerakan di dalam sholat itu yang dimaksud apa? Fal muradu bil aqwal huna al arkanul qauliyah. Yang dimaksud dengan aqwal bacaan yaitu adalah rukun-rukun qauli. Jadi rukun itu terbagi menjadi dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun bacaan, ada rukun gerakan. Rukun bacaan itu ada berapa? Rukun bacaan di dalam sholat itu ada 5. Rukun bacaan di dalam sholat itu ada 5. Sehingga kalau kita tidak melaksanakan 5 tersebut, tidak membaca bacaan 5 tersebut, sholat kita nggak sah. Apa rukun qauli tersebut? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kita harus mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nanti pembahasan takbiratul ihram ada babnya sendiri. Ini hanya kita sebutkan secara global saja. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah ada pembahasannya tersendiri. Kemudian yang kedua qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Sholat tapi nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Karena itu termasuk rukun qauli, rukun bacaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Orang sholat tapi nggak tasyahud akhir. Nggak baca bacaan tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Nanti bacaannya bagaimana, cara-caranya bagaimana, nanti ada babnya tersendiri. Kemudian yang keempat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Kita baca tasyahud akhir tapi enggak baca salawatnya, maka enggak sah. Baca kita tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ saja. Salawatnya enggak dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak dibaca. Maka salatnya enggak sah karena termasuk rukun qauli. Kemudian yang terakhir yang kelima at-taslimatul ula, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini
termasuk rukun qauli. Jadi wajib. Kalau kita cuma noleh-noleh gitu saja, tapi nggak baca salam, sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak sah. Dan belum dianggap salah. Kalau kita nggak baca salam, cuma noleh saja, nggak dianggap salah. Kemudian yang dimaksud dengan af'al, gerakan. Gerakan itu apa saja? Gerakan itu yaitu adalah rukun fi'li. Yang dimaksud dengan gerakan adalah rukun fi'li. Rukun gerakan. Rukun fi'li ada berapa? Rukun fi'li ada 8. Tadi kalau rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 8. Apa rukun fi'li tersebut? Yang pertama yaitu adalah an-niyah. Niat. An-niyah. Wa hiya fi'lul qalbi. Kenapa kok niat ini enggak masuk ke dalam rukun qauli? Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Sedangkan mengucapkannya sunnah. Kalau kita enggak melafatkan niat pun sah sholat kita. Yang penting hati kita niat. Yang penting hati kita niat. Tapi kalau kita melafatkan hatinya enggak niat, enggak sah sholatnya. Karena tempatnya niat adalah di hati. Kemudian yang kedua, rukun fi'li yaitu al-qiyam, berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nanti ada pembahasannya lagi. Yang kedua, berdiri. Kemudian yang ketiga, ruku'. Kemudian yang ketiga adalah ruku'. Yang keempat adalah al-i'tidal. Yang keempat adalah al-i'tidal. Yang kelima adalah sujud 2 kali. Sujud sebanyak 2 kali. Yang keenam yaitu julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ketujuh yaitu duduk tasyahud akhir. Julusul akhir, duduk akhir di dalam tasyahud akhir. Dan yang kedelapan yaitu adalah tartib, harus berurutan. Enggak boleh kita rukuk dulu baru berdiri. Allahu Akbar langsung rukuk, sah sholatnya. Allahu Akbar langsung sujud, nggak sah sholatnya. Jadi harus berurutan, nggak boleh di sela-selai, semuanya harus berurutan. Nah ini sedikit daripada definisi sholat. Loh, tumakninahnya kok nggak masuk? Tumakninahnya kok nggak masuk ke dalam rukun qauli dan ke dalam rukun fi'li? Ya, karena tumakninah itu sudah masuk ke dalam keseluruhan, jadi nggak perlu disebutkan. Di qiyam wajib tumakninah, di ruku wajib tumakninah, di sujud wajib tumakninah, dan semuanya juga wajib tumakninah. Jadi nggak disebutkan karena sudah terkandung di dalamnya. Nah ini definisi sholat. Nanti rukunnya sholat kita bahas di bahasan tersendiri. Ini cuman definisinya saja. Kemudian apa sih hukumnya sholat? Hukumnya sholat itu apa? Hukumnya sholat yaitu adalah kalau sholatnya itu sholat fardu, maka hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sedangkan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat wajib, sholat 5 waktu fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah. Sedangkan sholat-sholat yang lain hukumnya sunnah, kecuali kalau dinadarkan baru menjadi wajib. Jadi hukumnya sholat nanti tergantung dianya sholat apa dulu. Kemudian kita masuk pembahasan kepada syurutu sihhatis sholat. Syurutus sholat. Sebelum kita membahas syurutu sihhatis sholat, kita membahas syurutu wujubis sholat. Syurutu wujubis sholat. Apa yang dimaksud dengan syurutu wujubis sholat? Syurutu wujubis sholat yaitu adalah syarat-syarat yang mana seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita belum memenuhi syarat tersebut, kita nggak wajib sholat. Kita belum memenuhi syarat tersebut, kita nggak wajib sholat. Kalau kita sholat, maka sholatnya tetap berpahala, tapi tidak diwajibkan bagi kita. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu adalah al-Islam. Syarat-syarat wujubus sholat itu ada 6. Syarat wajibnya seseorang melaksanakan sholat itu ada 6.
Yang pertama al-Islam, dia harus beragama Islam. Kalau dia belum beragama Islam, maka dia nggak wajib sholat. Bahkan kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Fatajibu 'alal muslim zakaron au unsa walau murtaddan. Maka wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat, baik dia laki-laki maupun perempuan. Bahkan apabila dia murtad pun dia tetap terkena kewajiban sholat walaupun sholatnya nggak sah. Jadi orang murtad, na'udzubillah, keluar daripada agama Islam. Maka setelah dia keluar dari agama Islam, tetap dia wajib sholat. Walaupun kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Sehingga kalau dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka masa selama dia murtad itu semuanya wajib diqadha. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya, dan lain sebagainya, semuanya wajib diqadha. Contoh seorang murtad selama 1 bulan. Maka 1 bulan itu wajib diqadha sholatnya. Puasanya wajib diqadha. Semua amal ibadahnya yang wajib, itu semuanya wajib diqadha. Karena orang yang murtad terkena kewajiban sholat. Karena dia sebelumnya sudah beragama Islam. Lain kalau dia memang kafir asli. Sebelum-sebelumnya tidak pernah beragama Islam. Memang sudah asli dia kafir, non-muslim. Maka dia tidak wajib sholat. Kalau dia sholat nggak sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah al-bulugh, baligh. Seorang kalau sudah baligh, sudah terkena tanda-tanda atau alamat-alamatnya seorang yang sudah baligh, maka dia wajib sholat. Tanda-tandanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kan? Tanda-tandanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, kita nggak bahas tanda-tandanya. Yang ketiga yaitu adalah al-aql, berakal. Syarat-syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat yaitu yang ketiga adalah berakal. Kalau orang tidak berakal, maka dia tidak wajib sholat. Fala tajib 'alal majnun, maka tidak wajib sholat bagi orang gila. Mithlul majnun al-mughma 'alaih wa sakran wa la qada'a 'alaihim idza afaqu. Dan masuk ke dalam kategori orang yang gila, yaitu adalah orang yang tidak sadarkan diri, itu juga tidak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat. Orang yang tidak sadar nggak wajib sholat. Orang yang mabuk juga tidak wajib sholat. Tapi dengan catatan hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Maka kalau tidak sengaja dilakukannya, dia nggak wajib sholat dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Orang gila, tapi gilanya dengan sengaja. Dia minum obat atau melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadikan dia gila. Sengaja dia pengen menjadi orang gila. Sengaja dia pengen akalnya itu rusak. Maka sholat tetap wajib bagi dia. Walaupun dia sholatnya nggak sah, tapi nanti kalau dia sudah sadar, dia tetap wajib untuk mengqadha. Itu kalau orang yang secara sengaja. Orang mabuk, kalau mabuknya tidak disengaja, misalkan dia tiba-tiba disuguhi suatu minuman atau disuguhi suatu makanan dan dia tidak tahu kandungan di dalamnya, kemudian dia mabuk. Mabuk sampai lama, sampai keluar waktunya sholat, maka dia nggak wajib sholat dan tidak wajib qadha, dengan catatan tidak sengaja. Begitu juga orang yang tidak sadarkan diri, pingsan, tidak disengaja dia pingsan, bukan dia menyengajakan atau memingsankan dirinya, maka dia nggak wajib sholat dan nggak wajib qadha juga, sama. Kemudian yang keempat yaitu adalah an-naga 'anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Kalau seorang perempuan masih dalam masa haid atau masih dalam masa nifas, maka dia tidak wajib sholat. Bahkan juga nggak wajib qadha. Nggak wajib sholat, nggak wajib qadha. Untuk nanti pembahasan haid dan nifas kita nggak bahas sekarang. Kemudian yang kelima, salamatul hawas.
Salamatul hawas, syarat wajibnya sholat yaitu panca inderanya semuanya berfungsi secara normal. Seluruh panca inderanya berfungsi secara normal. Maka tidak wajib bagi orang yang tercipta dalam keadaan buta dan tuli. Orang buta plus tuli, dia nggak wajib sholat. Karena kenapa? Kenapa kok dia nggak wajib sholat? Iya, karena dia tidak mengetahui masuknya waktunya sholat, tidak mengetahui bagaimana caranya sholat, tidak bisa mempelajari syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dia. Karena mendengar pun dia tidak tahu, dia nggak bisa mendengar, telinganya nggak berfungsi, melihat pun dia nggak bisa, walaupun dia bisa ngomong, tetap dia nggak wajib sholat. Bagaimana dia mau wajib sholat? Mau belajar sholat nggak bisa, mendengar nggak bisa, melihat pun juga nggak bisa, maka nggak wajib sholat. Tapi dengan catatan dia dari lahir atau sebelum tamyiz. Sebelum tamyiz. Bi khilafi man tara alaihi ba'da tamyiz li'annahu ya'riful wajibat hina idin idza rudat 'alil hawas fala qada 'alaihi fi ma madha. Lain ketika ada orang yang terjadi hal tersebut setelah tamyiz. Setelah tamyiz, li'annahu ya'riful wajibat hina idin idza rudat 'alil hawas fala qada 'alaihi. Dia setelah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu umur-umur seseorang bisa membedakan, bisa makan sendiri, ya. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Itu biasanya kalau orang sudah berumur 7 tahun. Biasanya. Orang kalau sudah umur 7 tahun, dia makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa, ya kan, istinja sendiri, bisa. Maka kalau sudah tamyiz, dia wajib belajar sholat. Dia wajib belajar sholat. Kalau nanti dia tidak belajar sholat, dan kemudian dia sudah balik, kalau belum balik, itu nggak ada pembahasan. Nggak wajib qadha kalau belum balik. Dia sudah tamyiz, belum belajar sholat, kemudian dia buta dan tuli, sakit, kena penyakit, buta dan tuli, nggak wajib qadha, karena dia belum balik. Tapi kalau dia sudah, hanya dia berdosa saja. Dia hanya berdosa saja. Kenapa kok sebelumnya nggak belajar sholat? Sedangkan dia sudah tamyiz, nggak belajar sholat, hanya berdosa saja. Kemudian akan tetapi kalau dia sudah balik, kemudian dia tidak belajar sholat atau dia tidak sholat dan plus dia akhirnya terkena penyakit buta dan tuli, maka masa-masa yang telah dia tinggalkan sholat tersebut selama dia setelah balik itulah wajib diqadha. Wajib diqadha. Tapi kalau terkena penyakitnya itu dari lahir, dari awal diciptakan memang sudah seperti itu, maka dia nggak wajib sholat. Kemudian syarat wajibnya sholat yang keenam yaitu adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada dia, sampainya dakwah kepada dia, sampainya orang yang mengajarkan sholat kepadanya. Fala tajib ala man lam tuballighu dakwah, maka tidak wajib bagi orang yang tidak pernah mendengarkan dakwah sama sekali. Seperti orang-orang yang hidup di tengah hutan misalkan. Memang dari dulu, dari lahir, memang lingkungannya sudah hidup di tengah hutan. Atau di atas gunung. Nggak pernah dengar sama sekali, nggak tahu tentang agama sama sekali. Maka orang-orang inilah tidak diwajibkan sholat. Karena dia nggak terkena hukum. Dia nggak terkena hukum. Dia nggak terkena hukum karena dia nggak tahu sama sekali. Tapi kalau dia hidup di hutan, hidup di gunung, cuma di situ ada orang-orang yang dapat menyampaikan dia tentang pelajaran-pelajaran agama, dapat mengajarkan dia tentang sholat dan lain sebagainya, tapi dia nggak sholat, maka tetap dia terkena dosa. Dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Itu syarat-syarat wajibnya sholat. Kemudian ada lagi syarat-syarat sihah sholat, syurutu sihatis sholat. Syarat-syarat sahnya seseorang melaksanakan sholat. Kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat, dia sudah beragama Islam, dia sudah baligh, dia termasuk orang yang berakal, dia termasuk orang yang suci dari haid dan nifas,
dia panca inderanya normal, sampai dakwah kepadanya semua syarat-syarat wajibnya sholat sudah terpenuhi, maka dia harus juga memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi olehnya, maka sholatnya enggak sah. Karena keabsahan sholat membutuhkan syarat-syarat ini. Nah, syarat-syarat untuk sehatnya sholat yaitu ada 8. Syarat-syarat untuk sahnya sholat ada 8. Yang pertama yaitu adalah taharatul hadatsaini. Taharatul hadatsain, yaitu suci dari 2 hadas. Ini saya sebutkan dulu, nanti saya jelasin satu persatu. Kemudian yang kedua, wa tahara 'anin najasa fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Tadi suci dari 2 hadas. Syarat yang kedua, suci dari najis, baik itu di bajunya, baik itu di badannya maupun di tempat dia melaksanakan sholat itu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah satrul aurah, menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, kemudian yang kelima, dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Kemudian yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha, tahu akan hukum sholat itu wajib. Dia mengetahui akan hukum sholat itu wajib. Kemudian yang keenam, wa an la ya'taqid fardhan, yang ketujuh, wa an la ya'taqid fardhan min furudi sunnah. Yang ketujuh yaitu adalah dia tidak berkeyakinan bahwasanya sesuatu yang wajib itu hukumnya sunnah. Dia tidak berkeyakinan bahwasanya sesuatu yang wajib di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu adalah suci dari hadas. Dari 2 hadas. Apa 2 hadas tersebut? Yaitu al-hadasul asghar wal hadasul akbar. Hadas kecil dan juga hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil yaitu ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan seseorang berwudu, itu namanya hadas kecil. Sedangkan hadas akbar yaitu ma'aujabal ghusl, sesuatu yang mewajibkan seseorang itu mandi, itu namanya hadas akbar. Nah, jadi seseorang itu harus suci dulu. Tahara anil hadatsain. Dia harus suci dari 2 hadas. Kalau dia belum berwudu, ya harus wudu. Kalau dia punya hadas besar, maka dia wajib mandi dulu. Mandi wajib. Baru dia boleh melaksanakan sholat. Jadi harus suci dulu dirinya dari 2 hadas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tahara anin najasa fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis, baik itu di badannya dia, baik itu di pakaiannya dia, baik itu di tempat dia melaksanakan sholat. Nah, di 3 perkara ini semuanya harus suci. Harus suci. Badannya harus suci, pakaiannya harus suci, dan semuanya harus suci. Tempatnya pun juga harus suci. Wal murad bihi badanul musalli basyaran wa sya'ran hatta dakhil al-anf wal fam wal 'ain in lam yujid wasal al-madhkurat fil janabah li ghaltin najasah. Dan yang dimaksud dengan badan di sini yaitu adalah seluruh badannya. Baik itu badannya, baik itu anggota badannya maupun rambutnya maupun yang ada di dalam hidung dan mulutnya. Semuanya harus suci. Nggak boleh ada najisnya. Semuanya harus suci. Kemudian yang dimaksud dengan as-saub, yang dimaksud dengan pakaian. Pakaiannya itu harus suci. Itu yang dimaksud itu apa? Malbusan lil musalli am mahmulan am mulakiyan. Yaitu baik itu pakaian yang dia pakai atau pakaian yang dia bawa.
itu semuanya harus suci. Oh, saya nggak pakai, cuma bawa rida saja, tapi di ridanya ada najis, maka sholatnya nggak sah. Harus semuanya suci. Oh, rida saya suci, saya bawa rida, tapi rida saya panjang, ujungnya ada najisnya, tetap nggak sah. Jadi baik itu yang dibawa maupun yang dipakai, baik itu nyambung, baik itu panjang ataupun pendek, yang penting dalam keadaan nyambung, maka kalau ada najis, sholatnya nggak sah. Kita pakai ridanya panjang, di ujungnya ada najisnya, sholatnya nggak sah, karena itu masih nyambung. Kemudian yang dimaksud dengan al-makan, yang dimaksud dengan makan tempat, yaitu adalah mayulakihi badanul musalli, yaitu yang bersentuhan dengan badan orang sholat tersebut. Tempatnya itu yang bersentuhan dengan badan orang sholat tersebut. Kalau tidak bersentuhan, atau yang dikatakan dengan muhazi, yang diartikan dengan berhadap-hadapan saja. Kita sholat, di sajadah kita ada najis, tapi nggak menyentuh baju kita, nggak menyentuh badan kita, hanya berhadap-hadapan saja. Kalau kita sujud, ya nggak kena baju kita, tapi berhadap-hadapan dengan badan kita, maka hukumnya makruh. Sholatnya makruh, nggak batal. Yang membatalkan yaitu kalau berhadapan, kalau yang membatalkan adalah kalau menyentuh badan kita maupun pakaian kita. Misalkan kita sholat, ada najis, kemudian terkena kaki kita, tersentuh dengan kaki kita, atau tersentuh dengan pakaian kita, maka sholat kita batal, sholatnya nggak sah. Kemudian yang dimaksud dengan najis ini apa? Apakah semua najis itu dapat membatalkan sholat atau tidak? Atau sebagian najis saja yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat di sini yaitu adalah an-najasah ghairu ma'fuin anha. An-najasah ghairu ma'fuin anha. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Loh, memang ada najis yang dimaafkan? Ada. Dia tetap dihukumi najis, tapi dimaafkan di dalam agama. Dan kategori dimaafkannya itu juga berbeda-beda. Ada yang dimaafkan di air, ada juga yang dimaafkan di pakaian, ada yang dimaafkan di sesuatu yang cair, bukan hanya air saja, di sesuatu yang cair pun juga dia dimaafkan. Jadi ada beberapa najis yang dimaafkan, tapi tidak dimaafkan di semua keadaan, hanya di keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama yaitu adalah ismun yu'fa anhu fil ma' wa ghairihi. Ada najis yang dimaafkan di semua keadaan. Ini ada satu najis, cuman satu saja, satu najis yang dimaafkan di semua keadaan. Baik itu di dalam sholat kita, kalau ada najis tersebut tetap sah, ataupun kita punya air atau kita punya barang-barang cair terkena najis tersebut, tetap dihukumi suci dan najisnya itu dimaafkan. Apa najasah tersebut? Wahya ma la yudrikuhu taraf, yaitu suatu najasah yang tidak bisa dicerna dengan panca indera kita. Najasah yang tidak bisa dicerna dengan pandangan kita, tidak bisa dicerna dengan pandangan kita, tidak bisa dilihat dengan pandangan kita. Contohnya misalkan kotorannya lalat, kan? Tainya lalat, nggak bisa tahu gitu. Nggak tahu bentuknya bagaimana, modelnya bagaimana, ya kan? Harus pakai mikroskop dulu baru ketahuan. Nah, maka najis-najis yang seperti itu, najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, maka najis tersebut dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Kemudian ada juga najis yang dimaafkan cuman di baju saja. Di baju saja atau di tempat saja. Selain itu tidak dimaafkan. Di baju dan di badan, bukan di tempat. Di baju dan di badan dimaafkan. Di baju kita dimaafkan. Jadi kalau kita sholat ada najis di baju kita, sholat kita tetap sah. Najisnya dimaafkan.
Apa najis tersebut? Yaitu adalah ad-damul qalil, darah yang sedikit. Nah, kalau baju kita ada darah, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholat kita tetap sah dan dimaafkan dengan syarat darahnya itu sedikit. Darahnya itu sedikit dan tidak tercampur dengan selainnya, kecuali air. Kalau darah tersebut tercampur dengan selain air, seperti nanah dan lain sebagainya, terkena sabun ataupun dan lain sebagainya, maka darahnya tidak dimaafkan lagi. Darahnya tidak dimaafkan lagi. Jadi syaratnya seperti itu. Dia harus sedikit dan tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian ada lagi, yaitu asarul istinja bil hajar. Bekas daripada istinja dengan batu atau dengan tisu kalau zaman sekarang. Orang istinja nggak pakai air, hanya pakai batu saja. Maka istinjanya sah. Istinjanya sah. Dia sholat boleh, walaupun kalau diteliti masih ada bekasnya itu. Belum bersih secara sempurna. Nah, itu najisnya dimaafkan. Istinja itu bersuci. Bersuci dari kencing dan BAB. Nah, jadi dari kencing dan BAB. Dia istinjanya bersucinya pakai batu, nggak pakai air. Atau dalam zaman sekarang pakai tisu. Tapi itu semuanya ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Maka istinjanya tersebut dianggap sah. Walaupun masih ada bekas-bekasnya sedikit. Tetap dia sholatnya sah. Dan itu dimaafkan. Bekas-bekasnya sedikit itu dimaafkan. Kemudian ada yang dimaafkan. Ada juga yang dimaafkan fil makan faqat. Di tempat saja. Dimaafkan di tempat saja. Ada juga yang dimaafkan di tempat saja. Jadi dia selain di tempat dia nggak dimaafkan. Kalau terkena baju najis. Ya. Kalau terkena air najis. Tapi kalau di tempat sholat kita ada najis tersebut, maka dimaafkan. Hanya ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya banyak. Nanti sebutin sedikit aja. Yaitu adalah zarqut thair atau kotoran-kotoran burung. Kita sholat sajadahnya ada kotoran burung, maka dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat. Di antara syaratnya yaitu adalah an yashuqqal ihtirazu anhu. Kalau kita tidak bisa menjaganya, sulit untuk menghindarinya, baru dimaafkan. Oh, ini ada tai burung, tapi kita bisa menghindarinya. Kita bisa menghindarinya. Misalkan kalau di masjid, sudah kita kasih atap, sudah usaha untuk ditutupin semuanya. Oh, enggak, lain lagi. Kalau kita nggak bisa menghindarinya, kita nggak bisa menghindari najis tersebut, sulit untuk dihindarkan. Misalnya burungnya banyak bertebaran. Nggak bisa kita usir satu datang lagi. Kita sudah perbaikin, kita sudah usaha, dibikin atap, ditutup rapat, tetap itu datang yang namanya burung. Tai burung itu masih ada tetap. Nah, nggak bisa dihindari, maka masuk ke dalam kategori dimaafkan. Kemudian syarat yang kedua, wala ya'tamidul wuquf alaihi. Hendaknya tidak bersandar untuk berdiri di atas tainya tersebut. Misalkan di sajadah kita terdapat tai burung, tapi kita masih bisa sholat di tempat yang lain, maka nggak dimaafkan. Selama kita masih bisa menghindarinya, masih bisa sholat di tempat lain. Jadi kalau kita nggak bisa menghindari, ini kalau kita bisa berpindah tempat, maka tetap nggak masuk syarat. Tapi kalau nggak bisa berpindah tempat, misalkan tempatnya sudah kecil, nggak bisa. Kita mau sholat di samping nggak bisa, tembok sudah kanan kiri semuanya. Atau misalkan kanan kirinya semuanya najis, ini saja yang suci. Sudah ini saat ini tok yang suci, plus dia masih kejatuhan tai burung, maka dimaafkan. Nah, kotoran burungnya itu dimaafkan. Karena sudah nggak bisa berpindah ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, adamu rutubati ahadin minal janibain. Nah, ini yang terpenting, yaitu adalah tidak ada sesuatu yang basah di antara dua hal tersebut. Di antara badan kita sama kotoran itu nggak ada yang basah. Kalau salah satunya basah, maka tetap nggak dimaafkan. Tetap nggak dimaafkan.
Dan ini berlaku bukan hanya di kotoran burung saja. Semua kotoran seperti itu tidak bisa dimaafkan kalau semuanya basah. Kemudian ada lagi najasah yang dimaafkan di air saja. Yang dimaafkan di air saja. Ini belum disebutkan tadi. Najasah yang hanya dimaafkan di air maupun di cairan. Kalau najasah tersebut terkena cairan atau terkena air, itu dimaafkan. Tapi kalau terkena baju kita, itu nggak dimaafkan. Jadi kalau kita sholat bawa najis tersebut, sholat kita nggak sah. Tapi kalau teh kita kejatuhan najis, kopi kejatuhan najis tersebut, atau lain sebagainya yang benda-benda cair, tetap dianggap suci dan najisnya dimaafkan. Apa itu? Yaitu adalah al-maitatul lati la dama laha sa'il, yaitu bangkai-bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, hewan-hewan kecil. Kalau di dalam kitab fikih itu di bawahnya cicak ukurannya di bawah cicak. Tapi cicak patokannya cicaknya Arab. Cicaknya Arab besar-besar, cicak Indonesia. Jadi semua yang di bawah ukuran cicak itu masuk ke dalam kategori bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Nyamuk, semut, lalat, apalagi dan lain sebagainya. Yang hewan-hewan kecil itu dimaafkan. Terkena air, terkena kopi, terkena teh, terkena madu, ya kan? Atau terkena minuman-minuman yang lain, itu dimaafkan. Najis, tetap dia najis, nggak bisa kita katakan suci, nggak bisa. Tetap dia najis, tapi dimaafkan. Tapi kalau kita sholat bawa nyamuk yang sudah mati, kita sholat bawa kupu-kupu yang sudah mati, kita sholat bawa lalat yang sudah mati, maka sholat kita nggak sah. Atau kita setelah sholat, tiba-tiba kita periksa, oh di kantong ada nyamuk yang sudah mati, maka sholat kita batal, harus diulang lagi. Sholat yang kita lakukan tadi nggak sah, harus diulang lagi. Karena syarat-syarat sehatnya, syarat-syarat keabsahan sholat yaitu adalah dia harus dalam keadaan suci daripada najis. Itu syarat yang kedua. Berapa? Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat, wajib menutup aurat. Semua ulama berpendapat bahwasanya hukum di dalam menutup aurat itu wajib. Dan semua ulama berpendapat bahwasanya membuka aurat itu hukumnya haram. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib, membuka aurat itu hukumnya haram. Itu termasuk syarat keabsahan sholat. Lantas aurat itu apa saja? Nanti ada babnya sendiri. Setelah pembahasan syarat sholat, nanti ada pembahasan aurat. Auratnya laki apa saja, auratnya perempuan apa saja. Kemudian syarat yang selanjutnya itu adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Syarat yang ke berapa tadi? 4. Syarat yang keempat yaitu adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Apa yang dimaksud dengan kiblat itu? Yang dimaksud dengan kiblat itu yaitu adalah al-Ka'bah. Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblat yaitu adalah Ka'bah. Jadi kalau kita sholat tapi kita nggak mau menghadap kiblat, maka sholat kita nggak sah. Jadi harus menghadap kiblat. Kemudian syarat yang selanjutnya setelah istiqbalul kiblat apa ya? Dukhulul waqt. Dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Dan ini berlaku untuk sholat fardu. Berlaku untuk sholat fardu. Kalau kita ingin melaksanakan sholat di luar waktunya, maka sholat kita nggak sah. Kecuali kalau dalam keadaan musafir, maka ada yang namanya jamak takdim, atau mentakdim sholat, mendahulukan sholat. Dia sholat asar di waktu duhur, maka boleh, itu jamak takdim. Dan itu ada syarat-syaratnya tersendiri nanti. Selain itu semuanya wajib di dalam waktunya, di dalam waktunya. Kita mau sholat duhur tapi jam 9 pagi, nggak sah sholat duhur kita. Kita mau sholat asar tapi jam 2 siang, sholat asar kita nggak sah.
Atau kita mau sholat subuh jam 3, jam 2 pagi, saking rajinnya. Wah, saya harus sholat subuh paling dulu ini daripada yang lain. Sholat jam 2, niatnya sholat subuh. Gak sah sholatnya, percuma, sia-sia. Gak sah sholatnya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya al-ilmu bi fardhiyatiha, yaitu mengetahui akan hukum sholat itu wajib. Ada orang sholat tapi nggak tahu hukumnya sholat itu apa. Apakah wajib? Sholat duhur itu hukumnya apa ya? Oh, hukumnya nggak tahu saya. Wajib atau sunnah atau makruh. Nah, maka sholatnya nggak sah. Tapi dia harus tahu hukumnya itu wajib. Hukumnya itu wajib. Nah, di sini ada sebuah cerita, sedikit ceritanya, biar nggak panas. Kalau fikih itu biasanya pelajarannya agak panas, ya. Fikih itu panas, jadi jangan bosan. Apa? Banyak syarat, banyak rukun, dan lain sebagainya, itu pelajaran fikih. Nah, ini ada cerita, ada seorang di Hadramut sana, ada seseorang yang tidak pernah sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Dia sholatnya jamaah terus. Jamaah terus. Dia taunya apa? Dia taunya itu kalau sholat jamaah itu hukumnya wajib. Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Suatu ketika ini orang belajar kepada gurunya. Gurunya mengatakan bahwasanya hukumnya sholat berjamaah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Dia kaget. Kaget dia. Ternyata sholat jamaah itu hukumnya seperti itu. Kemudian, sebelum gurunya ini menceritakan seperti itu, gurunya ini cerita bahwasanya ada seseorang yang sholatnya itu nggak pernah berjamaah, sholatnya sendirian saja. Setelah gurunya ini cerita tentang orang yang sholatnya tidak pernah berjamaah, maka orang ini nanya, wahai guru, kok ada orang yang sholat seperti itu? Berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya batal itu, karena dia nggak pernah sholat berjamaah. Maka teman-temannya yang lain ketawa. Diketawain orang dia, masa nggak tahu sih orang sholat nggak berjamaah dibilang batal seperti itu. Maka gurunya nanya, loh, kenapa kok kamu bisa mengatakan seperti itu? Iya. Bukan karena aku selalu sholat secara berjamaah. Karena aku sholat secara berjamaah. Tidak pernah saya sholat secara sendiri. Dan yang saya ketahui bahwasanya hukum sholat kalau sendiri itu tidak sah sholatnya. Maka gurunya ini takjub dengan orang tersebut. Ini orang Masya Allah. Tidak pernah sholat dalam keadaan sendiri. Sholatnya selalu berjamaah. Kemudian gurunya menjelaskan, oh gini loh. Hukumnya sholat berjamaah itu seperti ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Dijelaskan oleh gurunya satu persatu sehingga orang tersebut tahu. Intinya orang ini Masya Allah gak pernah sholat secara sendiri, sholatnya selalu berjamaah. Walaupun dia tidak mengetahui hukum sholat sendiri itu tidak wajib, tapi dia tetap sholatnya selalu secara berjamaah dan dia menganggap sholat jamaah itu wajib. Maka syarat di antara syaratnya sholat yaitu adalah al-ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui bahwasanya hukum sholat fardu itu hukumnya wajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa an la ya'taqid fardhon min furudiha sunnah. Tidak berkeyakinan bahwasanya di antara hal-hal yang diwajibkan ketika seorang sholat itu sunnah. Misalkan dia mengatakan, oh rukuk itu sunnah, oh takbiratul ihram itu sunnah, sujud itu sunnah, maka sholatnya nggak sah, sholatnya batal. Yang wajib dia harus berkeyakinan wajib. Yang sunnah kalau dia mau mewajibkannya nggak apa-apa. Oh saya harus baca surat pendek kalau sholat, kan surat pendek hukumnya sunnah. Dia mewajibkan untuk dirinya, maka nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat apa saja nanti ada babnya tersendiri. Ijtinabul mubtilat. Kemudian yang selanjutnya wal ahdath isnani wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada malam tadi ini. Saya nggak bisa panjang lebar karena ada acara lagi.
Ini tadi sudah banyak masuk pesan, Bib kok belum datang, Bib kapan berangkat? Jadi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan sholat kita sah, dapat menjadikan sholat kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, amal ibadah yang baik, dan seluruh amalan ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah, karena amal ibadah sholat kita pun sudah menjadi amal ibadah yang sah dan amal ibadah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.